Selamat datang di Runa Studio dan kali ini saya akan berbagi tutorial tentang delay, efek delay di Cubase 5 yang mana efek delay ini biasanya itu sering digunakan untuk pemanisnya vokal, bisa juga untuk gitar, biola, mungkin piano ataupun efek lainnya lah, yang mana efek delay ini biasanya menimbulkan efek yang seperti ada pengulangan suara dari sumber suaranya. Nah, jadi kira-kira seperti itu ya. Oke, langsung saja, tidak perlu terlalu banyak penjelasan ya. Saya kira sudah banyak yang tahu tentang efek delay. Oke, di sini saya ada project simple ya. Ini teman saya. Ini ada 2 track, keyboard dan vokal. Nah, cuma di sini saya akan menunjukkan penggunaan efek delay untuk vokal dan bagaimana secara prinsip penggunaannya aja lah. Karena tadi ya bisa digunakan untuk banyak instrumen ataupun banyak keperluan lainnya untuk recording dengan Cubase 5 ya. Oke, jadi caranya untuk efek efek delay itu kita masuk di mixer. Nah, ini untuk memasukkannya kita itu. Nah, ini di insert, kita pilih delay lah, ini delay. Nah, Cubase 5 itu efek delay bawaannya itu ada 4 macam ya. Ada mode machine, ada mono delay, pingpong delay, stereo delay. Tapi yang sering saya gunakan itu ada 2, mono sama stereo delay ini. Untuk 2 ini jarang sekali dan hampir tidak pernah saya gunakan ya. Nah, ini juga tergantung kebutuhan sih. Kalau mono itu saya gunakan untuk vokal biasanya ya. Yang mana saya tidak ingin ada efek kiri kanannya, jadi lebih butuh efek pengulangannya aja sih. Ya, itu saya pakai yang mono delay. Kalau yang stereo ya pasti efeknya bisa diatur kiri kanannya. Jadi pertama saya coba ini ya, gunakan yang mono delay dulu. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini. Ini ada 5 parameter. Yang pertama ini adalah delay sendiri. Ini kalau saya pahami ini adalah semacam waktu berapa lamanya suara pengulangan itu akan keluar dan seberapa istilahnya itu panjangnya itu juga akan berpengaruh di sini. Nah, ini juga ada fitur scene. Ini kalau kita aktifkan dia akan 1/1. Ini maksudnya itu dia akan mengulangi utuh satu bagian sumber suara itu. Lalu kalau kita tambahkan 1/2, setengah itu setengahnya dari pengulangan itu. Nah, maka jika semakin banyak sekali sepernya, ya dia akan suaranya seperti bergetar. Iya, kita coba ya. Mana ini? Kita play. Terlalu lama. Seperti itu ya. Ini coba saya turunkan dulu. Jadi dia akan mengulangi lagi secara utuh ya. Kalau nanti ditambahkan. Nah, dia itu setengahnya butuh waktu setengahnya untuk mengulangi istilahnya. Intinya seperti itulah, dia semakin banyak pengulangannya akan semakin singkat maksudnya. Happy birthday, happy birthday. Oh, maaf, keliru saudara. Jadi kalau semakin kita banyakkan, dia akan semakin Happy birthday.
Riol ya. Selamat ulang tahun. Seperti ini ya kira-kira ya. Saya memang kurang paham tentang ini istilahnya ini, tapi bisa efeknya bisa ini. Kalau saya sih jarang sekali ya menggunakan apa itu sininya, karena memang saya sih kurang cocok dengan soundnya. Jadi saya biasanya saya matikan aja. Jadi nanti ini waktunya lebih tepat, lebih menunjukkan waktunya. Nah ini waktunya yang lebih singkat. Kalau kalau saya mentok maksimal akan terus selama meskipun ini sudah saya hentikan musiknya, dia akan mengulang terus feedback, ini efek feedbacknya ya. Jadi kalau dia 0 ya tidak ada feedback. Bisa dikatakan feedback ini semacam istilahnya apa ya? Ya ada kayak efek reverb lah istilahnya, kalau saya lihat itu ada reverbnya gitu loh. Jadi kalau kita kurangi sampai mentok 0 itu dia itu kering, delaynya itu jadi kering gitu loh. Jadi saya sih biasanya ya saya biarkan antara 40 sampai 50-an lah, itu mungkin cukup ya. Ini juga tergantung lagu. Dan yang paling penting adalah mixnya. Ini berapa persen apa itu weightnya, apa istilahnya itu penggunaan efeknya itu berapa persen. Nah, ini defaultnya sih di angka 50 ya. Jadi biasanya lebih 10 itu sudah lumayan sih. Atau di bawahnya sedikit juga lebih. Nah untuk ini low dan high ini kan filter 50 dan 15.000 ini menunjukkan angka frekuensinya ya. Ini hertz 50 hertz dan ini 15.000 hertz. Maksudnya itu ini juga ada fiturnya. Nah ini kan dinyalakan, jadi dia itu akan memfilter frekuensi di 50. Jadi nanti kalau gini kita naikkan, nah misalnya di angka 200-an lah, itu nanti di sumber suaranya frekuensi 200 Hz itu akan tidak memunculkan delaynya. Jadi seperti semakin kesini frekuensinya semakin tinggi, maka efek pantulannya, efek delaynya itu akan semakin terdengar semakin tipis. Istilahnya itu tidak sama dengan sumber aslinya. Jika memang sumber asli suaranya itu vokal itu frekuensinya masih utuh, misalnya ini ya antara 20 sampai 20.000. Lah itu dia yang keluar di delay, efek delay itu antara 587 ini sampai 15.000 aja yang keluar untuk delaynya. Nah jadi seperti itu ya kalau saya memahami low filter dan high filter dalam penggunaan delay. Ini juga seperti itu. Nah ini kan mentok kan 20. Nah ini sih terserah ininya ya, terserah kebutuhannya, ingin dibuat apa itu delay yang tipis ataupun seperti suara asli lah. Kalau suara asli ya bisa kita mentok minim, kalau 10 mungkin terlalu ya, mungkin ya kita anggap 20 lah, seperti frekuensi manusia, pendengaran manusia ini 20.000 misalnya.
Nah, seperti ini. Happy birthday to you. Jadi dia itu akan Happy birthday. mengeluarkan delay, suaranya itu frekuensinya akan sama dengan sumber suara aslinya. Jadi seperti itu ya, kira-kira seperti itu ya untuk filternya itu. Jadi penggunaannya ya tidak ada patokan khusus sih untuk itu berapa angkanya, sesuai selera-selera aja. Happy Aja. Tapi pada prinsipnya pengaturannya ini, parameternya ini itu seperti itu tadi ya. Ini adalah waktu delaynya, ini adalah semacam efek reverbnya, terus ini filternya, frekuensi, ini adalah mix ataupun weight, persentase weightnya. Nah, selain digunakan di kolom insert, efek delay ini juga bisa digunakan di efek sense. Jadi bedanya ini apa, kalau kita menggunakan efek di insert itu di efek itu akan langsung menutup ke tracknya. Jadi bahasa saya itu langsung apa ya, langsung tercampur, istilahnya itu tercampur di tracknya ya. Tapi kalau kita menggunakan di send ini seperti apa? Kalau saya gambarkan itu dia itu seperti ngatrol gitu ya, apa gandol apa ya? Istilahnya itu ya semacam nyantol gitu aja sih, bukan mencampur gitu. Jadi seperti ini ya. Ini misalnya saya hapus no effect, discard. Nah, untuk memasukkan efek di send ini itu kita perlu masuk di device ya, VST connection, terus ya ini add effects, terus kita pilih delay tadi mono ya. Nah, ini kita setting dulu, bisa terserah, misalnya seperti ini, mixnya turun, lainnya biarin aja. Oke, kita tutup. Nah, terus mana tadi ini ya, vokal. Nah, terus kita klik di send, nanti muncul di sininya bawahnya no bass, ini ada efek no delay. Terus kita klik. Nah, ini 0 ini adalah parameter penggunaan sendnya itu berapa apa ya, persentase ya, semacam itulah istilahnya. Jadi seperti itu. Coba kita play. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy Jadi birthday to bedanya kalau menurut saya itu, kalau misalnya kita pakai di insert dengan settingan yang misalnya ini 200, ini 50, nah, terus kita coba pakai send, kelihatan bedanya kan? Kalau saya sih, kalau menggunakan insert itu dia itu kayak terlalu nyampur, terlalu wet, terlalu ya nyampur itu ya istilahnya. Tapi kalau di send itu suara vokalnya itu, sumber suaranya itu masih lebih kelihatan, jadi kelihatan lebih utuh lah istilahnya. Jadi dia itu hanya kayak digandoli gitu aja sama efek delaynya itu. Dan enaknya kalau pakai send itu misalnya kita bisa bikin 100, tidak usah ribet-ribet ya, itu 100 mixnya, ininya feedbacknya terserah gitu ya, ininya mungkin kita tinggal atur delaynya aja, waktunya berapa. Ini kita bisa mainnya hanya di akan kita hanya fokus di main di parameter ininya aja, jadi tidak perlu mikirin parameter yang tadi yang itu ada 5 ini tadi, mungkin kan untuk mempersingkat waktu lah ya.
Dan juga keuntungan untuk menggunakan send ini, di kolom send ini kita bisa menggunakan ini untuk beberapa track sekaligus. Kalau kita memang menginginkan beberapa track itu efeknya sama, misalnya ini ya, kalau dari saya itu biasanya itu apa, ketika ada track vokal duet, nah itu ada dua vokal gitu ya, itu kalau mintanya itu disamain settingannya antara vokal 1 dan 2, saya lebih sering menggunakan cara seperti ini di send ini ya. Misalnya efek reverbnya atau delaynya atau mungkin bahkan kompresornya itu saya lebih sering pakai di send aja, jadi lebih langsung untuk mempersingkat waktu ya, otomatis karena 2 track atau lebih dan maksud saya begini, 2 track atau lebih tapi hanya menggunakan 1 efek itu kan lebih hemat CPU ya, lebih hemat RAM, penggunaan RAM dan CPU itu lebih hemat karena kita tidak perlu lagi menambahkan efek di setiap track kita. Tapi itu untuk keperluan kalau memang kita menginginkan beberapa track itu butuhnya cuma 1 efek gitu aja, kan tidak perlu menambahkan efek di tiap tracknya, ini kan tidak perlu ditambahkan. Dan jadi main desain ini bisa untuk beberapa track sekaligus, jadi enaknya itu seperti itu. Kita pakai Selamat padahal mixnya 100% tapi kedengarannya kan dry banget kan ya, kering. Tapi kalau kita mentokkan jadi seperti itu ya. Nah ini menggunakan sense. Kalau saya sih enak mana pakai insert dan send ya, tergantung kebutuhannya itu tadi. Kalau kepingin kesannya vokal itu berubah drastis karena sebuah efek ya, saya mending pakai insert. Jadi kesan wetnya itu kerasa banget, vokal itu akan berubah. Tapi kalau ingin tetap vokal utama ataupun sumber suara aslinya itu tetap lebih kelihatan, saya menyarankan menggunakan di send ini. Send ini akan seperti itu dan kita bisa hanya menggunakan ininya aja, parameter di bawahnya ini saja sih. Jadi lebih efisien lah kalau menurut saya. Nah kalau untuk stereo sendiri sebenarnya prinsipnya sama ya kan, ini kan ada 5, ini ada 6, ini sebenarnya kan kalau mono tadi kan ada 6, ada 5. Kalau di sini ketambahan pen karena stereo ini panning ya, pen itu maksudnya panning kiri kanannya, jadi ini bisa kalau dia ke arah sini ini kiri, kalau yang ini arah sana itu kanan. Nah ini juga bisa dibalik, juga bisa, jadi ya sesuai kebutuhan aja, sesuai selera. Jadi hanya ini sih tambahannya kalau stereo, dan efeknya juga nanti bisa seperti ini ya. Happy birthday to you. Pendingnya ini kan mentok kiri kanan kan ya. Selamat ulang tahun. Selebihnya sih sama prinsipnya kayak yang mono tadi, cuman ini kan efeknya bisa lebih terdengar, kiri kanannya itu bisa dibikin bersaut-sautan bareng, lebih lebar. Nah jadi seperti itu. Kalau untuk vokal utama saya sih tidak pernah pakai ya, karena memang bakal terasa mengganggu sih. Umumnya sih saya menggunakan stereo delay ini untuk track gitar biasanya, untuk lead gitar elektrik itu yang distorsi. Kalau misalnya dia atau si gitaris itu efek delaynya itu misalnya tidak terlalu bagus, atau dia minta delaynya yang lebih keren gitu, bisa kiri kanan stereo tapi sementara dia punya efek delay yang hanya mono, lah ini bisa diandalkan dengan untuk gitar itu tadi ya. Jadi biar waktu lead itu, waktu suluk gitar itu kelihatan perpindahan kiri kanannya. Jadi gitu sih. Sama juga mungkin biola atau yang instrumen lainnya juga bisa menggunakan stereo delay. Ini juga bisa diatur seperti di mono delay itu tadi, seperti
desain ini ya. Jadi ya tetap device, VST connection atau langsung tekan F4. Add effects, tambahkan stereo delay. Oke. Nah, diatur dulu. Terus kita lihat di ini ya. Nah, ini sudah ada stereo delay. Jadi secara prinsipnya sama. Oke ya, saya kira cukup sekian video tutorial saya kali ini mengenai efek delay di Cubase 5 ya. Sebelumnya ya mohon maaf ya kalau saya ngomongnya belepotan. Ya namanya juga belajar ya. Tapi kira-kira ya seperti ini. Nanti kalau ada teman-teman yang ada yang kurang jelas bisa kita diskusi di kolom komentar ya. Dan jika dirasa video ini bermanfaat ya silakan di-share, di-like. Dan jangan lupa subscribe ya di Runa Studio untuk mengikuti video-video selanjutnya. Oke.